Shalom, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membaca daily devotion kita yang terdapat dari Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya memberikan tema renungan daily devotion hari ini, digrogoti oleh iri hati. Kisah ini dimulai dari 3 orang bersaudara yang bernama Miriam, Harun, dan Musa. Dan suatu kali Musa membuat sebuah kesalahan karena dia menikahi seorang wanita Kus. Karena pada waktu itu tidak boleh orang Israel menikah dengan orang yang di luar Israel. Dan kesempatan ini pada waktu Musa berbuat kesalahan, kemudian Miriam dan Harun datang dan berkata, kamu salah Musa. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Kemudian di ayat 2 Miriam dan Harun berkata begini, bahwa Musa, bukan hanya melalui kamu saja Tuhan bisa berbicara, Tuhan juga bisa berbicara melalui kami, melalui Miriam dan Harun maksudnya. Dan waktu Tuhan mendengar tuduhan dan keluhan dari Miriam dan Harun ini, Tuhan datang menghampiri mereka dan Tuhan memberikan hukuman kepada Miriam. Karena buat Tuhan ini adalah sesuatu yang jahat. Kenapa? Ternyata di hati Miriam ini ada sebuah keinginan, yaitu untuk merebut posisi Musa sebagai seorang pemimpin tertinggi di Israel setelah Tuhan. Sekalipun sebenarnya Miriam dan Harun ini adalah pemimpin juga. Harun adalah imam besar dan Miriam adalah seorang nabiya. Tetapi ada sebuah keinginan untuk menggantikan, untuk merebut posisi atau kedudukan Musa sebagai pemimpin tertinggi dari Israel setelah Tuhan. Dan Tuhan melihat ini sesuatu yang jahat. Itu yang saya sebut tadi, digrogoti oleh iri hati. Apa sih definisi dari iri hati? Kalau kita lihat definisi dari iri hati adalah suatu keinginan untuk memiliki sesuatu yang belum dimiliki, atau berharap orang lain kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Jadi dalam hal ini Miriam mengharapkan untuk dia ada dalam posisi Musa, dan Musa kehilangan posisinya, dan ini jahat di mata Tuhan. Apa sih ciri-ciri dari orang yang sedang dirasuki oleh virus? Saya sebut ini virus iri hati. Sederhananya seperti ini, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Saya ulang sekali lagi. Ciri dari virus orang yang sedang dirasuki oleh iri hati adalah dia senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang senang. Dan virus ini saya pikir lebih berbahaya dari virus corona. Karena kalau virus corona, efek terberatnya adalah orang bisa kehilangan jiwa. Ya, itu efek yang berat. Tetapi efek dari virus iri hati ini itu bisa membunuh iman kita. Itu bisa menyiksa jiwa kita. Dan kita akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya waktu virus iri hati ini mulai merasuki Miriam, Tuhan datang dan berkata itu jahat di mata Tuhan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana dan apa yang sedang kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Tapi saya pikir ada satu hal yang perlu kita juga waspadai. Sebuah virus selain virus corona adalah virus iri hati. Karena virus iri hati ini akan membuat hidup kita jadi kacau balau. Dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada kepentingan diri sendiri dan juga iri hati, di sana hanya ada kekacauan dan kejahatan belaka. Bayangkan kalau sampai kita dirasuki oleh virus ini, yang akan datang dalam kehidupan kita adalah kekacauan. Itulah yang dialami oleh Miriam. Saya berdoa biar melalui daily devotion hari ini kita mulai cek hati kita. Dan kita mulai menyadari kalau ada virus iri hati yang mulai datang, kita mulai bertobat.
kita perlu mengalahkan iri hati ini dengan kerendahan hati. Musa, waktu saudara-saudaranya mulai iri, yang dia lakukan adalah dia membangun hidupnya dalam kerendahan hati. Itu sebabnya Tuhan bela hidupnya, Tuhan terus angkat dia, dan Tuhan terus berkati dia. Biar hari ini kita semua bebas dari iri hati. Stop iri hati dan bangunlah hidup saudara dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat Daily Devotion hari ini. Kami mau belajar supaya kami sungguh-sungguh jaga hati kami. Kami terus bangun hidup kami dalam kerendah hatian, bukan dengan iri hati. Supaya kemudian kami terus dibangun dalam iman yang sejati. Sama seperti Engkau bela Musa, Engkau juga akan bela kami waktu kami bangun hidup kami. Bukan dalam keirian hatian, tapi di dalam kerendah hatian. Terima kasih Bapa yang baik. Dimanapun umat-umat-Mu berada, aku berdoa hari ini biar Engkau memberkati mereka. Biar Engkau jaga mereka, Engkau pelihara mereka. Biar roh kerendahan hati memenuhi setiap hati mereka supaya kami semua mengalami anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jangan sampai iri hati menggerogoti saudara, tapi bangunlah kerendahan hati. God bless you.